Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang wawasan Nusantara, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara, serta praktik kewarganegaraan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara, serta praktik kewarganegaraan. Sebelum memasuki materi tentang membangun argumen tentang dinamika, saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang membangun argumen tentang dinamika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang dinamika. Dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik atau interaksi timbal balik antara seseorang dengan seseorang atau warga dengan warga. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia. Untuk mengelola wawasan Nusantara telah menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Tantangan wawasan Nusantara. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dan kekuatan penetrasi global. Berkaitan dengan wawasan Nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses bentuk panjang sejarah perjuangan bangsa. Tantangan itu antara lainnya adalah 1. Pemberdayaan rakyat yang optimal. Dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Ini hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju. Yang kedua yaitu dunia yang tanpa batas. Perkembangan iptek di Indonesia merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian berdampak pada seluruh aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Dan ini juga dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi berdasarkan kepentingannya sendiri, dan untuk mencapai laba bagi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu kesadaran warga negara. Pandangan warga negara tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Pertama, bahwa kepulauan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, di mana memiliki makna yang pertama bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Beri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan juga seimbang. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya. Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa itu sendiri. Poin yang keempat itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan juga keamanan yang memiliki makna yang pertama bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan juga negara. Yang kedua, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menemukan kesadaran cinta tanah air dan bangsa dan negara yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang praktek kewarganegaraan. Praktek kewarganegaraan ini juga terbagi atas beberapa contoh. Misalnya saja dalam bidang persatuan dan kesatuan. Perilaku yang dapat kita lakukan itu yaitu berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, maupun agama. Kemudian hal ini berdampak untuk menjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Nah, caranya yaitu dengan mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan melakukan pentas seni dari berbagai macam suku bangsa ataupun kampung, desa, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu praktek kewarganegaraan dalam bidang toleransi. Nah, hal ini dengan cara tidak memilih-milih dalam berteman. Kemudian hal ini juga berdampak agar kita itu memiliki banyak teman, tidak terbatas dengan orang ini saja ataupun dengan satu maupun dua orang saja. Kemudian hal ini dapat kita wujudkan dengan mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu praktek kewarganegaraan dalam bidang gotong royong. Nah, misalnya saja kita kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Hal ini tentu saja berdampak untuk membuat kampung itu menjadi lebih bersih dan terawat. Kemudian caranya yaitu dengan kerja bakti di kampung dilakukan misalnya setiap 1 kali dalam seminggu ataupun 1 kali dalam sebulan. Kemudian yang terakhir yaitu praktek kewarganegaraan dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Misalnya saja sebagai dulu kita anak sekolah, kita itu wajib mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun upacara bendera dan lain-lainnya. Terima kasih.